Um, Oke, di Zoom meeting yang sebelumnya, Profesor Richard dan Bro Tovan sempat lempar premis yang dasar pemikirannya adalah apakah Tuhan butuh disembah gitu ya. Terus yang waktu itu siap menanggapi Bro Evan. Nah, kita mau dengar dulu nih statement atau pendapat Bro Evan tentang premis tadi, tentang dasar pemikiran bahwa apakah Tuhan butuh disembah atau tidak itu. Silakan Bro Evan. Ya, izin untuk Bang Dharma. Sebelumnya saya sedikit agak ditodong ya minggu lalu. Lonco bro. Iya Prof. Jadi ini saya ceritakan aja mengenai apa patutkah Tuhan disembah ya. Jadi menurut saya untuk persembahan kepada Tuhan itu agak abstrak sebetulnya kata persembahan tadi. Apakah persembahan itu diartikan dengan memberi sesuatu pada Tuhan atau yang ritual-ritual khusus untuk menyenangkan entitas yang kita sebut Tuhan tadi atau bagaimana? Kalau menurut saya hubungan yang saya lebih layak dengan Tuhan tadi dengan hubungan estetis sebetulnya. Jadi semacam pengayaan rasa lah untuk pendekat atau menjalin relasi dengan yang apa entitas yang kita sebut Tuhan tadi. Jadi semacam sikap seorang seniman lah, sikap estetis, ya, mungkin itu aja yang bisa saya beri tesis awal, Bang Dharma. Oke, jadi saya tanggapin sedikit. Menurut Bro Evan, hubungan antara yang disembah dan menyembah itu lebih ke arah estetis, jadi dia sifatnya art gitu ya, artistik gitu ya. Nah, pertanyaan saya malah jadi begini, sama seperti yang dilakukan oleh seniman, entah itu pelukis kah, interior designer atau apapun, karena saya juga orang seni, jadi saya sebelum saya mengekspresikan rasa saya terhadap sesuatu, entah itu kanvas kah, batu untuk saya ukir, atau ruangan untuk saya desain interiornya, yang pertama saya lakukan adalah mengenali dulu kan, mengenali si media tempat penuangan rasa tadi, dan juga mengenali rasa yang mau saya tuangkan itu gitu. Nah, dalam hal sembah menyembah ini antara manusia dengan Tuhan, apakah proses pengenalan itu diperlukan juga gitu? Proses pengenalan itu kalau menurut saya dia perlu, tapi kalau saya lebih pendekatan ke Tuhan ini lebih setuju ya, semacam suatu teologi negatif lah, yang siapa Ibnu Arabi kalau nggak pernah apa yang mengungkapkan. Jadi segala sesuatu yang kita konsepkan itu bukan. Jadi konsep Tuhan itu begini bukan, atau begini bukan. Karena setiap kepala ini membunyikan Tuhan menurut konsepnya masing-masing. Jadi kita bukankan semua, tapi ada getaran yang menghubungkan yang saya alami lah, ada getaran yang saya alami semacam archetype berasa ya. Archetype itu semacam idealisasi apa entitas Tuhan tadi lah, tapi bukan dengan cara konseptual. Jadi semacam perasaan atau getaran lah. Gitu. Jadi sifatnya lebih pribadi gitu ya. Hubungan pribadi antara si penyembah dengan yang disembah gitu ya. Kalau konsep via negativa yang tadi Bro Evan bilang itu, di sekolah seminari, sekolah untuk jadi pastor juga ada itu fase penyangkalan namanya. Jadi semua konsep yang pernah dia tahu dari Alkitab, dari pastor seniornya dan segala macam, dia harus sangkal tuh. Kalau di Hindu itu yang disebut neti-neti gitu. Bukan ini, bukan itu gitu. Dan mungkin di konsep
spiritual, mistik atau teologi yang selain Hindu dan Katolik ada juga metode seperti itu. Nah, saya mau tanya ke Prof. Richard kemana nih? Nah, saya malah baru dengar nih kalau di kalangan Muslim juga ternyata konsep tadi ada yang pakai gitu. Siapa namanya? Kalau tidak salah Ibnu Arabi, Bang Dharma. Bisa Bro tolong jelasin lebih detail lagi nggak tentang Ibnu Arabi ini? Kalau secara sekilas Ibnu Arabi ini di dalam dunia Muslim lah, Islam, pendekatan agamanya itu dengan jalan tasawuf. Jadi Tuhan itu bukan bersifat institusional lah, yang memang itu dipakai sama Ibnu Arabi kan, tapi ada realitas di balik itu semua, yang agama sebagai institusi tadi. Ada entitas itu ya. Jadi kayak semacam sufi lah, pejalan sufi. Oke. Nah, ini saya mau lempar ke Prof. Richard nih. Jadi dari penjelasan Bro Evan tadi, ternyata di Islam sendiri ada metode penyangkalan untuk mengenali yang sejati tadi gitu. Jadi semua konsep ketuhanan, bahkan segala macam dengan segala macam sifatnya yang manusia pernah konsepkan di kepalanya itu dianjurkan untuk disangkal gitu. Dia metodenya via negativa. Sama seperti di sekolah seminari, sekolah pastor, yang juga calon-calon pastor ini ada kelas di mana mereka dianjurkan untuk melakukan penyangkalan itu gitu. Konsep-konsep ketuhanan yang pernah mereka dapat dari pastor seniornya, dari bacaan-bacaan termasuk dari Alkitabnya, disarankan untuk disangkal gitu. Jadi menyadari ketuhanan melalui pintu tadi via negativa. Kalau di Hindu neti-neti gitu, atau artinya bukan ini bukan itu. Waktu si pikiran mencoba untuk membangun konsep tentang Tuhan, maka disangkal sendiri gitu, bukan gitu. Semua yang bisa dikonsepkan bukan. Kalau gitu saya ke Yudengkling dulu, karena Yudengkling ini yang diomongin sama Bro Evan tadi kan pendapatnya Ibnu Arabi itu, dia pakai metode neti-neti tadi via negativa. Saya juga baru tahu ternyata di kalangan Islam ada itu metode itu. Nah, Yudengkling ini kan dulunya Ustadz Kiai gitu. Yudengkling bisa nggak kasih tambahan dari yang Bro Evan tadi sempat sampaikan dari sudut pandang seorang Ustadz gitu? Ya, kalau di dalam ilmu syariat itu di situ enggak ada. Tapi kalau dari kan ada beberapa tingkatan syariat, thariqat, hakikat. Nah, di dalam hakikat ini ada beberapa kiai yang ada menemukan ataupun mempelajari sebuah kitab kuno, ataupun di situ ada kitab yang namanya Fafiru Ilallah itu, bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh setelah kita menyadari bahwa keyakinan yang dia miliki itu nggak mungkin hanya sebatas syariat, sholat, sujud, doa, sholat, sujud, doa, amal dan sebagainya itu, ataupun yang dia pegangi seperti rukun Islam itu dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Nggak mungkin dari kitab itu
oh ini ternyata ada kelanjutan gitu. Dan kelanjutannya itu mengarah kepada bahwa sebenarnya ini tidak ada gitu. Makanya sampai ini langkah yang ditempuh oleh Syekh Siti Jenar dulu kalau adalah cerita itu, akhirnya kalau sudah melangkah situ hukumannya adalah mati, seperti itu aja. Jadi saya pun juga melangkah di situ waktu itu sebenarnya nggak salah loh. Syekh Siti Jenar itu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah aku dan aku adalah Tuhan. Sebenarnya intinya kan seperti di situ. Karena kalau sudah kita masuk ke situ lagi, ke dalam lagi bahwa ya aku ini Tuhan. Kalau sudah demikian, kenapa harus kita ini menyembah gitu loh. Masa menyembah ke diri kita sendiri, ke akunya sendiri gitu. Sementara kalau saya sih seperti itu, mungkin yang lain bisa menambahkan ya silakan. Oke, jadi pertanyaannya jadi gini, kenapa ketika ada seseorang yang mulai melangkah ke sana kok ancamannya hukuman mati gitu. Terus yang kedua, jangan-jangan aku yang dimuliakan ini adalah aku yang tersadari kesejatiannya setelah aku yang mencari ini menyadari mana yang sejati, mana yang cuma konstruksi pikiran gitu, ciptaan pikiran gitu. Ketika aku ciptaan pikiran mulai menyadari aku yang bukan pikiran, aku yang sejati tadi, maka aku yang ciptaan pikiran ini melihat kemuliaan dari aku yang sejati. Nah, dari situlah dia kemudian memuliakan aku yang sejati dengan bentuk penyembahan tadi. Gimana kalau ternyata gitu, Hidden Kling? Hidden Kling, kalau bicara, kalau bisa tolong kameranya dinyalakan. Siap. Ya betul itu. Ya seperti itu maksud saya. Cara mengutarakan ya memang lebih baik sampean yang bisa mengutarakan. Intinya seperti itulah di masalah penyembahan ini. Karena yaitu tadi, karena mereka itu kadang takut tidak mempunyai pengikut, takut budayanya tidak tersebar sehingga perekonomian tidak berjalan lancar, ataupun takut karena garis keturunannya nggak berjalan dan sebagainya. Jadi karena ketakutan itu mereka kemudian membinasakan orang-orang yang menghalangi kepentingan-kepentingan tadi gitu ya. Jadi menurut Hidden Kling, Tuhan itu perlu disembah apa enggak? Kenapa? Jadi menurut Hidden Kling, Tuhan itu perlu disembah atau tidak? Kalau dari tadi ya, kalau dari kesadaran terhadap mana aku yang sebenarnya, mana aku yang hanya konstruksi pikiran gitu. Kalau saya sih ya nggak perlu, karena garis besarnya bahwa ada di dalam kita, tapi kenapa kita harus menyembah? Berarti kan menyembah kita sendiri itu tadi. Itu yang gimana kalau ternyata proses menyadari yang sejati itu juga adalah bentuk penyembahan yang sebenarnya? Nah, karena kita ini garis besarnya gini, di dalam yang saya pahami, kita ini mengingat bukan menyebut. Mengingat tapi bukan menyebut. Nah, kalau kita ini mengingat, kan berarti kita sudah tahu tujuan yang kita ingat, tujuan wujud yang kita ingat, apa yang harus kita ingat, kan gitu. Kalau di dalam orang-orang mereka yang mengatakan persembahan ataupun menyembah, itu kan berarti hanya sebatas mengucap, saya demi si A, demi ini, demi itu, kan hanya mengucap. Kalau mengingat kan, ya ini ingat gitu. Oke.
Saya nangkep maksud Dengkling. Kalau gitu sebelum kita lanjut ke yang lain, kita samakan dulu persepsi tentang manembah atau menyembah. Menyembah itu sendiri kan sebenarnya serapan dari bahasa Jawa manembah yang kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia jadi menyembah. Nah, kita baca dulu nih definisi secara etimologi dari kata manembah tadi. Manembah dalam bahasa Jawa artinya adalah menyembah, berbakti, atau mengabdi kepada sesuatu yang lebih tinggi atau agung, seperti Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, jangan-jangan ketika aku yang ciptaan pikiran tadi, aku dari konstruksi pikiran, menyadari aku yang sejati, maka aku konstruksi pikiran jadi menyadari posisinya dia, bahwa aku yang ciptaan pikiran itu derajatnya tidak lebih mulia daripada aku yang sejati tadi gitu. Tapi saya nangkep sih apa yang dimaksud Yu Dengkling ini tadi dari sudut pandang seorang yang dulu pernah jadi ustadz gitu. Terus saya sekarang mau coba pengen tahu pendapatnya Bro Firman. Firman sorry Daniel, kalau mungkin mic-nya agak jauh kena pecah bro. Oh oke. Itu pas. Oke. Gimana Firman? Perlu nggak Tuhan disembah? Sesuai dengan yang saya pahami, Bang. Mhm. Saya tambahkan sedikit untuk Bang Evan ini dari Ibnu Arabi. Sebenarnya setelah saya berhasil memahami kenyataan ini, Bang, apa yang tadi Ki Dengkling bilang mengingat, itu kan beda. Kalau saya ditanya ingat Bang Dharma, pasti biar Bang Dharma tidak ada di depan saya, pasti saya ingat mukanya seperti ini. Jadi bicara menyembah, Ibnu Arabi kan juga bilang, sholat itu untukmu, puasa, zakat itu untukmu. Berarti dari segi itu saja, Bang, sebenarnya tidak butuh. Apalagi kalau kita sudah istilahnya di tasawuf itu man arafa nafsa. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Diri yang Jadi, mana? Nah, diri yang mana? Diri yang sejati. Bukan yang ciptaan pikiran tadi ya? Bukan. Jadi apa yang Kedengkleng tadi bilang, mengingat itu dengan menyembah itu beda. Berarti untuk bisa menyembah kan harus kenal dulu, ya kan? Ini kita alur ya. Untuk untuk bisa berbakti atau menyembah, karena menyembah artinya berbakti gitu. Untuk bisa berbakti, maka harus kenal dulu siapa yang mau kita jadikan tempat berbakti itu. Nah, untuk bisa mengingat kita harus kenal dulu. Untuk bisa menyembah kita harus kenal, untuk bisa mengingat kita harus kenal dulu. Gimana caranya, Bro Firman bisa mengingat saya kalau kenal aja belum? Kan gitu. Jadi ya udah berarti menurut Bro Firman nggak perlu disembah gitu. Ya kalau saya Bang. Jadi hidup ini membaktikan hidup kita kepada apa? Karena menyembah artinya berbakti. Ya itu tadi Bang, setelah kita berhasil apa yang Bang Dharma selalu bilang, kita berhasil ini menyaksikan kenyataan hidup itu. Ya, saya mau apa lagi Bang, saya sudah paham kok. Membaktikan dirimu, membaktikan aku kepada aku yang hidup itu sendiri gitu maksudmu. Nah itu penyembahanmu terhadap yang hidup ini. Makanya kan begini Bang, kita ini Dajjal itu Dajjal kan? Dajjal artinya sang penipu. Iya, dia sebenarnya di situ istilahnya yang bermata tiga, ya kan? Dia bilang itu kalau dia datang nanti dia itu hebat. Dia bisa pindahkan gunung. Kalau dia bilang gunung ini pindah, langsung pindah Bang. Jadi saya memaknai yang selama ini saya pelajari di Bang Dharma, terus masuk di grup ini. Ini sebenarnya ini yang dimaksud Dajjal. Ketika kita mampu menyadari kenyataan,
Iya kan tidak bisa bang, kita dikontrol lagi nih sama siapapun. Kamu Termasuk ini. tidak bisa ditipu lagi gitu kan. Dajjal Hmm. artinya the deceiver atau sang penipu. Dan salah satu julukan bagi iblis kalau di dalam Alkitab juga the deceiver juga sang penipu gitu. Nah, dalam bahasa Arab ya Dajjal itu. Oke, berarti menurut Bro Firman nggak perlu disembah seperti cara yang awam itu, tapi penyembahannya dalam bentuk bakti terhadap kehidupan itu sendiri gitu kan maksudnya? Oke, Sedikit lagi bang, masih ada sedikit. oke, lanjut lanjut. Ya, saya ini kan termasuk anak yang kurang ajar juga bang. Karena ada beberapa imam ini yang di tempat saya bang, itu saya tanya, siapa yang disembah? Dia bilang bang Allah. Saya tanya yang mana? Terus dia sampaikan ke saya, oh kalau itu kamu pergi tanya di wali-wali. Dalam hati saya bang, loh kok kamu berani bawa orang ini untuk kamu sebagai imamnya kalau kau tidak tahu siapa yang kau sembah. Ya, kenal aja nggak ngajak-ngajak orang untuk nyembah yang sesuatu yang dia sendiri nggak kenal maksudnya gitu kan? Iya iya bang, dia kan cuma kenal nama. Saya tanya lanjut, bingung. Ya, ya, ya masuk kakak. Oke, kita habis ini satu lagi, terus kita mau mau minta tanggapan dari Bro Evan tentang masukan dari dua eh, pribadi ini, Firman dan Yidengkling. Tapi satu lagi saya mau ke Beli Jimber. Nanti nanti yang lain ya, habis itu. Beli Jimber, perlu disembah nggak Tuhan itu? Kita perlu membaktikan diri kita ke Tuhan nggak? Dari Ah, berbicara tentang Tuhan, tadi kan saya sudah kirim gini tulisan saya sama Prof dan termasuk dirimu gitu loh. Kita persamakan persepsi dulu tentang Tuhan ini apa kan gitu. ya, Kata Tuhan ini muncul kapan gitu. Kamu kan tahu tahunnya kapan gitu. ya. Dan itu kan satuan gitu loh. Yang Mhm. dikasih apa gitu menjadi Tuhan karena sifatnya keilahian gitu. Ya, Itu kan dibentuk dari pola pikir, coy. Dari pola pikir, di mana pikiran kita ada apa namanya ego, ada budi gitu. mhm. Loh, nggak ya? Oke, Terus, lanjut. terus disitulah kita mencari tahu kan gitu dari yang tiada menjadi ada. Diobok-obok lah itu si pikiran tuh. Mhm. Akhirnya menciptakan dia sesuatu gitu dengan ungkapan-ungkapan bahasa di mana Tuhan itu ya memang tidak ada. Yang ada ya si kesadaran itu. Kesadaran dalam bentuk ego dan kesadaran dalam bentuk yang mendalam gitu. Dalam bentuk fisik, maksud saya dalam bentuk fisik dan dalam bentuk eh, yang tanpa fisik gitu. Apa namanya ya? Ya, ya. Material, material gitu loh. Nah, Yang dimaksud tidak ada di sini kan berarti tidak ada dalam jangkauan indera dan pikiran gitu kan. ya, Tapi dia ada ya, dalam jangkauan kesadaran gitu maksudnya gitu kan. ya Hmm. yang ada itu adalah kesadaran, bukan Tuhan. Gitu. Iya. Dan kesadaran yang material inilah yang bisa kita bahas. Kalau tentang Tuhan itu nggak bisa kita bahas, pikiran kita nggak menjangkau dia. Disitulah munculnya Manifestasinya. manifestasinya yang bisa kita jangkau. Dan Ya. ini perlu dipuja ini. Kenapa dia perlu dipuja? Karena dia itu dalam bentuk cahaya, dalam bentuk kesadaran. Karena dia itu akan memunculkan taksu nanti. Dan leluhur kita itu memang sudah cerdas. Dia ini yang dipuja. Makanya menjadi taksu. Sama seperti yang di Bali kan. Apa-apa kuat dia gitu. Ya. Karena tidak memuja Tuhan. Dan kata Ida Sang Hyang Widi itu muncul kan baru-baru ini. Setelah Bali itu dimasukkan agama Hindu. Dan kata Widi itu pun diambil dari kata widya, pengetahuan dia, Ya. pencerahan.
Ya. Yang disebut Tuhan itu kan juga cahaya, deep, Ya. dewa. Seperti itu, para dewa ini yang perlu disembah. Ya. Itu. Pengetahuan dulu berarti ya, diketahui dulu, baru kita tahu harus mendedikasikan atau menyembah apa kan gitu. Ya, jadi selaras dia jadinya. Jadi kita tidak menyembah sesuatu yang tanpa wujud yang abstrak begitu. Tidak menyembah hayalan gitu ya. Hayalan ya, tidak menyembah hayalan. Ya, tidak mendedikasikan diri kepada hayalan. Ya tadi kan dirimu tuh menganalogikan seperti mencipta sebuah lukisan gitu. Kalau dimasukkan ke dalam artian Tuhan ini, Tuhan menciptakan kita. Kan begitu jadinya. Atau kita menciptakan lukisan. Bagaimana si lukisan itu memuja kita? Kan lucu. Si Tuhan inilah yang memuja lukisannya indah atau tidak. Kan gitu. Ya. Agar lukisannya itu berkarakter. Agar lukisannya itu ada paksu. Kan gitu. Ya. Bahkan dalam proses melukisnya pun dia sebenarnya udah sepenuh hati, sepenuh rasa. Itu kan bentuk dedikasi, bentuk pemujaan terhadap proses tadi itu sendiri. Disitulah taksu muncul. Terbalik kok kita menyembah Tuhan. Tuhan yang menyembah kita. Makanya saya sering bilang para dewa iri pada manusia. Saya sering bilang begitu. Karena manusia begitu dia berkehendak, begitu dia berpikir, dia bisa mewujudkan. Tapi para dewa membutuhkan manusia untuk mewujudkan sesuatu. Makanya di situ ada reinkarnasi, ada penjelmaan-penjelmaan, begitu, coy. Kurang lebih, coy. Oke, sementara dari sebelum terlalu penuh nih nanti Bro Evan, sementara dari 3 tanggapan ini, Yiden Kling, Firman, dan Jim Barsan, ada tanggapan apa dari Bro Evan berkaitan dengan statement mereka? Kalau yang terakhir yang saya tangkap dari Bang Firman ya, bahasa Arabnya man arofa nafsahu, apa saya lupa, pokoknya barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Sebenarnya ada satu analogi yang saya pahami yang ditulis sama Ibnu Tufail itu tentang manusia yang lahir tidak dari pendidikan manusia. Artinya dia lahir semacam Tarzan lah, yang hidup, berkembang, bertumbuh dari alam, tanpa ada sentuhan dari simbolis kata-kata pengetahuan dari manusia lain. Ya. Jadi begitu dalam cerita itu dia bertemu dengan seorang wali lah kita bilang, diajarkan simbol-simbol yang nantinya dia paham sendiri bahwasanya itu yang selamanya yang dia terna, walaupun tidak dalam bentuk kata-kata. Artinya dari pencarian dia, dari anak-anaknya, dari remajanya, dan mulai berpikir tentang sesuatu yang mati. Jadi dia ditemani oleh seekor rusa, dia melihat kok rusa ini diam saja, sebelumnya aktif, kok tiba-tiba diam, apa yang terjadi kan gitu. Dia mulai bertanya sendiri di dalam dirinya. Lalu dia melakukan pencarian-pencarian. Siapa dia ini? Nama dalam cerita itu dia Hai bin Yakzan. Dia manusia tapi dia tumbuh hidupnya itu di hutan, tidak ada kontak. Kalau di Hindu sebutannya Adiyogi. Ada juga. Ada. Lanjut. Nah, jadi singkat ceritanya, manusia yang tidak bersentuhan dengan ilmu pengetahuan, dengan konsep-konsep mengenai Tuhan atau yang lain agama, dia sendiri pun mempunyai hasrat untuk menemukan sesuatu yang saya bilang misteri lah, masih misteri. Jadi ada dorongan dirinya untuk mencari ke arah sana. Makanya saya kira Tuhan itu pun sejauh yang saya pahami itu diperlukan
dalam hidup. Pemahaman tentang Tuhan dengan pemahaman yang sejati gitu kan maksudnya, bukan yang berupa konsep-konsep yang kita dapat dari orang lain yang dijejalkan ke pemikiran kita gitu. Kalau saya konsep itu pun bukan berarti benar, Bang Dharma. Kalau Iya. menurut saya personal ya, tapi Iya. dia perlu. Ya, Kebenaran. penghantar aja kan dia kan. Dia perlu, kita butuh dengan konsep, tapi konsep pun bukan kebenaran yang sejati. Nggak boleh mutlak konsep itu, nggak boleh jadi kebenaran mutlak, karena kalau konsep tadi udah jadi kebenaran mutlak, itulah yang disebut dogma. Ya benar. Jadi Ya. bukan difikskan, misalkan apa itu begini konsep, tapi kita butuh konsep. Artinya kita lihat perdebatan mengenai Tuhan kan sampai sekarang ini kan tidak pernah habis-habisnya sampai kita bahas di sini kan. Betul. Dari zaman dulu itu perlu dalam perkembangan peradaban, ada apa tesis dari sana, antitesis, berkembang peradaban tadi, walaupun dia bukan sampai kepada kebenaran yang sejati, tapi kita butuhkan untuk meningkatkan menaikkan peradaban atau kesadaran manusia tadi. Ya, sebagai trigger atau penghantar menuju ke arah yang sejati itu aja kan gitu. Tapi fungsinya dia sebagai penghantar kan jadi nggak efektif ketika dipersepsikan sebagai kebenaran mutlak, karena jadi dogmatis kan gitu. Ya benar. Jadi itulah menurut saya, dan apalagi tadi ya. Itu dulu lah Bang Dharma. Jadi tadi sosok yang Bro ceritakan itu kalau di dalam pengetahuan Hindu itu disebutnya adiyogi, dan adiyogi itu adalah salah satu sebutan untuk Shiva jika dia menjadi sosok yang seperti tadi Bro Evan bilang gitu. Nah, sama seperti titel Buddha. Titel siapa aja bisa menjadi Buddha, nggak cuma Siddhartha. Termasuk adiyogi tadi, siapapun bisa menjadi Shiva, nggak cuma sosok yang Bro ceritakan tadi. Ya betul. Jadi menurut saya Tuhan itu agak susah untuk dikomunikasikan antar dua orang lah, kita komunikasikan, tapi lebih efektif itu kita komunikasikan ke dalam. Betul. Jadi Buddha itu sifat, karena arti kebijaksanaan, dan sifat ini ada pada wujud, manifest pada wujud, maka si wujud itulah menjadi perwujudan dari kebijaksanaan itu sendiri, menjadi perwujudan dari sifat kebijaksanaan itu sendiri gitu. Sama seperti adiyogi tadi atau Shiva tadi yang artinya juga keesaan itu kan. Siapapun jika dia udah menyadari keesaan yang sejati itu, maka dia menjadi perwujudan dari keesaan itu sendiri gitu. Sedangkan sifat esa itu kan nggak ada wujudnya. Maksudnya nggak bisa terdeteksi dengan indera kita, tapi bisa kita sadari sesuatu yang esa itu. Nah, siapapun wujud yang menyadari itu ya dia menjadi perwujudan dari esa itu sendiri, perwujudan dari siwa itu sendiri. Sama seperti tadi, kebijaksanaan adalah sifat, siapapun yang sudah aktualisasikan kebijaksanaan dalam dirinya ya dia menjadi perwujudan dari kebijaksanaan itu sendiri gitu. Bukan klaim bahwa satu-satunya Buddha adalah Siddhartha atau satu-satunya Adiyogi adalah sosok Siwa dalam cerita itu. Padahal sosok Siwa dalam cerita itu kan dia cuma personifikasi aja, personifikasi dari sifat esa itu sendiri gitu. Nah, ini kita udah serap pendapat dari 4 orang, Bro Evan, Yi Dengkling, Jimbar Wana, dan Firman, termasuk saya 5 orang dengan saya. Saya mau ke Prof Richard dulu nih. Gimana Prof? Sebelum kita nanti ke yang lain. Prof Richard monitor.
Oke, mungkin kita ke yang lain dulu. Mungkin Prof. Richard lagi sibuk dengan sesuatu. Angga, menurut Angga gimana Angga? Iya, cek. Adakah suaraku? Loud and clear. Apa ya? Tuhan itu perlu disembah nggak? Perlu nggak kita mendedikasikan diri kepada, menyembahkan artinya mendedikasikan diri. Oke. Perlu nggak kita mendedikasikan diri kepada sesuatu yang kita sebut atau kita anggap Tuhan? Itu justru malah pertanyaan di ujung gitu loh ya. Cuma dari balik itu, apa ya, kalau yang aku alamin di dalam diri, sadar bahwasanya diri kita ini inferior gitu loh Om ya, semuanya gitu loh ya. Kayak aku tiba-tiba ke flashback ke arah dimana Ibrahim lah kayak gitu loh ya. Dimana kita menatap langit, bahwasanya kita memang sekecil dan seinferior itu gitu loh ya. Bahwasanya ada sosok yang memang superior di atas sana seperti itu gitu loh. Nah, dari balik itu di perjalanan yang kita sekarang ini lakuin gitu loh ya. Mungkin gitu loh ya, kita mencoba untuk memotong berat jenis, massa jenis, atau bahkan mencoba menyamakan frekuensi dan vibrasi seperti itu demi si superior itu dia tadi gitu loh ya. Jadi ini dia yang aku masih dalam penjajakan lebih lanjut gitu loh ya. Kalau ditanya layakkah disembah atau tidak, aku sendiri juga belum sampai ke arah situ gitu loh. Tapi sejauh yang aku bisa pahami di awal, itu memang berfungsi gitu loh ya. Penyembahan itu berfungsi sebagai pengenalan atau penjajakan bahwasanya ada sebuah gap, dia bisa dijangkau loh sebenarnya. Kalau versi aku begitu gitu loh ya. Tapi dijangkaunya kita ini masih berupa dualitas dan bahwasanya kita ini terpisah gitu loh. Itu yang aku rasain gitu loh ya. Sampai pada suatu waktu nggak mungkin gitu loh bahwasanya dia dan kita ini terpisah sebegitunya gitu loh ya. Itu sih gitu loh. Oke. Jadi yang kamu bilang itu kan superior, inferior, dualistik, terpisah dan lain-lain. Itu kan memang nature-nya otak, apa namanya, sifat alaminya dari si otak gitu. Karena otak kita ini nggak bisa bekerja tanpa pembanding gitu. Contohnya tadi, inferior dan superior. Itu kan cuma persepsi tentang diri kita sendiri yang dibangun oleh si pikiran yang selalu dualistik ini gitu. Kita bisa menganggap diri kita inferior, sekaligus kita juga bisa membangun anggapan bahwa diri kita superior. Itu cuma anggapan-anggapan semua yang sifatnya dualistik gitu. Nah, sedangkan dari sisi si kesadaran, karena dia hanya mengamati, maka si kesadaran tidak melakukan perbandingan, tidak melakukan komparasi seperti otak kita waktu otak kita kerja gitu. Otak kita waktu kerja selalu butuh komparasi. Dia nggak akan ngerti benar kalau nggak ngerti salah, nggak akan ngerti hitam kalau nggak ngerti putih dan seterusnya gitu. Nah, sedangkan kesadaran kan tidak melakukan pembandingan itu. Kesadaran juga tidak melakukan penilaian. Dia hanya mengamati tanpa membanding-bandingkan, tanpa menilai-nilai, dan membiarkan sesuatu yang diamati tadi memunculkan nilainya sendiri gitu. Mau itu superior kah, inferior kah, apapun itu. Tanpa, jadi nilai yang muncul bukan dibangun oleh si pikiran, bukan dikonstruksi oleh si pikiran. Nilai yang muncul adalah nilai yang ditunjukkan oleh sesuatu yang diamati itu. Jadi menurut Angga perlu ya sebagai penghantar ya. Oh, mental lagi deh. Sebagai penghantar untuk menyadari yang sejati tadi, dari pintunya dari proses yang dualis tadi, masih ada keterpisahan antara si penyembah dan yang disembah. Padahal dalam ajaran yang basicnya dia, ajaran yang warisannya dia, warisan dari orang tuanya, di situ juga ada kata-kata bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat lehermu. Kalau di ajaran yang lain,
disebut Immanuel gitu. Selalu beserta kita, nggak pernah terpisah. Gitu. Karena jika kita terpisah dengan yang itu, ini hidup pun enggak. Kita bisa hidup karena aku yang konstruksi pikiran ini, aku ego yang dibuat oleh si pikiran dengan aku yang sebenarnya, aku yang sejati nggak pernah terpisah. Makanya ini hidup nih, aku yang ini. Oke, kita ke Pak Edi. Pak Edi, menurut Pak Edi gimana Pak Edi? Perlu nggak Tuhan disembah? Pak Edi? Atau kita ke Bro Tovan dulu? Bro Tovan? Bro Tovan? Ya, Ah, ya. Oke, bentar. Suara saya jelas. jelas. Ya, saya sepakat tadi dengan Bli Jimber. Untuk apa? Pertanyaan bahwa apakah Tuhan layak disembah, kita harus tahu definisi Tuhannya itu dulu. Karena masing-masing akan berbeda-beda jawabannya. Orang-orang yang punya keyakinan pasti apa doktrin dogma dari keyakinan itu memang mengajarkan atau memerintahkan manusia untuk melakukan penyembahan gitu. Tapi tanpa kita tahu, tadi juga seperti yang dikatakan Bro siapa ya, Firman ya mungkin, yang mengenai si apa ya tadi tuh poinnya gini, yang untuk mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan kita harus mengenal diri kita sendiri kan. Kalau nggak salah Bro Firman ya yang tadi bicara itu. Nah, tetapi itu pun juga pengenalan terhadap Tuhan itu juga akan berbeda-beda gitu. Nah, tapi kembali lagi ke Bli Jimber tadi bahwa ujung-ujungnya adalah kesadaran itu. Ya, umumnya saya sepakat dengan yang itu. Jadi gini, taruhlah kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah pencipta semuanya. Tapi ini versi saya ya, gini. Ketika Tuhan adalah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk di muka bumi ini, artinya Tuhan pun juga menciptakan, taruhlah katalah, rumah, mobil, dan lain-lain. Nah, kebayangkan kalau misalkan kita sebagai manusia yang memiliki logiknya sebagai makhluk yang materi ya gitu, maksudnya makhluk yang pemahamannya secara logisnya secara materi, artinya kita juga harus paham kalau memang Tuhan menciptakan mobil, motor, rumah, pesawat segala macam, artinya dia punya co-creator gitu, dan manusia itu sebagai co-creator. Artinya manusia itu sebagai partnernya gitu. Ketika kita berbisnis atau berkawan atau apapun gitu, apakah kita menyembah partner kita? Menurut saya kan itu bukan sesuatu yang membenarkan bahwa Tuhan itu layak disembah, karena Tuhan pun ternyata sebagai partner kita manusia sebagai co-creatornya, artinya kita juga mempunyai kedaulatan untuk menciptakan atau membuat suatu jalan cerita dalam kehidupan kita, termasuk menciptakan sebagai inventor, misalkan menciptakan apapun tools, alat atau berbagai macam produk yang memang tujuannya untuk kebaikan manusia itu, untuk mempermudah manusia segala macam. Artinya sebagai co-creator, sebagai partner, ya kita tidak perlu melakukan penyembahan itu. Yang kita, artinya gini, Tuhan itu sebagai sutradara atau penulis cerita lah, sehingga
terjadinya kehidupan di dunia ini, dan kita sebagai aktor-aktornya, sebagai pemerannya yang punya free will untuk membuat atau melakukan berbagai pekerjaan, berbagai bukan penciptaan, pembuatan segala macam, sehingga manusia itu bisa dikatakan sebagai co-creatornya kan. Artinya kita dengan free will kita tahu gitu ada penulis skenario-nya. Kita hanya perlu memahami sifat Tuhan itu sendiri melalui makhluk-makhluk lain yang tidak diberikan free will, yang hanya mempunyai insting dan naluri. Nah, tapi perbedaannya kita diberi kesadaran gitu. Ketika Tuhan menciptakan misalkan manusia gitu ya, artinya Tuhan itu sendiri memberikan karakter kepribadian manusia itu, dan ingin manusia misalkan mempunyai karakter kepribadian yang sesuai dengan tugasnya sebagai manusia, memerankan sebagai manusia. Pengaruh internal dan eksternal yang mempengaruhi emosi segala macam, yang membentuk karakter segala macamnya, itu menjadi variabel improvisasi yang akan merubah jalan cerita kehidupan ini gitu. Maksudnya kita punya defaultnya lah gitu untuk memerankan sebagai manusia, sebagai misalkan mau musisi, mau apapun lah gitu. Tetapi kita juga diberi free will, mempunyai karakter, dan menjalankan kehidupan itu sesuai dengan peran yang sedang diperankannya. Nah, itu menurut saya yang membuat kita sebagai co-creator itu istimewa gitu, karena kita sebagai partnernya gitu, bukan sebagai seolah-olah budak atau istilahnya apapun lah gitu, yang harus melakukan kewajiban untuk penyembahan. Kalau kewajiban untuk penyembahan itu ya istilahnya beribadah, membaktikan diri, itu bukan dengan ritual atau upacara segala macam, tetapi bagaimana kita menjalani hidup itu menjadi suatu bentuk dari pengabdian kita gitu terhadap yang lebih besar. Intinya seperti itu sih. Oke. Berarti dari sudut pandangnya Bro Tovan, antara yang menyembah dan disembah ini, antara manusia dengan Tuhan ini seperti partner co-creator gitu ya kan? Ya. Nah, karena pertanyaannya adalah apakah Tuhan patut disembah, maka definisi yang sebaiknya jelas dalam pikiran adalah definisi tentang Tuhan dan menyembah tadi. Definisi tentang Tuhan bisa beda-beda karena itu sesuai dengan apa yang pernah ditanamkan ke si pikiran melalui doktrin, teologi, dan lain-lain, filsafat termasuk. Nah, sementara definisi tentang menembah ini bisa lebih kita definisikan lebih jelas karena dia linguistik. Kita bisa lihat itu dari sisi linguistik. Tadi sempat dibahas, menembah itu serapan dari bahasa Jawa yang diadopsi ke bahasa Indonesia. Definisi atau arti menembah adalah berbakti atau mengabdi. Jadi ada dedikasi di situ gitu. Mengabdi bukan berarti menjadi hamba atau budak dari sesuatu, tapi ada pengabdian di situ. Bakti, bentuknya bakti. Kayak kita kerja bakti itu, bersih-bersih kampung. Kita kan tidak sedang menjadi budaknya si Pak RT, Pak Lurah atau siapapun, tapi kita mendedikasikan atas kemauan sendiri gitu loh. Bukan karena ada yang maksa gitu. Nah, maka seandainya dengan analoginya Bro Tovan tadi bahwa antara yang menyembah dan disembah ini adalah co-creator, antara partner gitu. Sama lah seperti kita berbisnis misalnya. Katakan saya memiliki partner bisnis Bro Tovan. Maka sebagai orang yang sedang berpartner dalam bidang bisnis, sebaiknya kan kita saling mendedikasikan diri kita masing-masing untuk tujuan yang mau kita capai gitu. Saya mendedikasikan diri kepada Bro Tovan dan tujuan yang mau kita capai, Bro Tovan sebaliknya ke saya pun begitu kan, begitu. Iya. Nah, Betul. Kalau menurut setelah ada masukan dari sebelum kita lanjut ke yang lain, ke Pak Edi dan yang lain, udah ada masukan dari narasumber Bro Evan, Firman,
Yi Dengkling, Beli Jimber, dan Bro Tovan termasuk saya. Dari semua tadi, tanggapan Prof. Richard gimana? sakit. Hmm. Saya mau kembali ke Evan ya sebagai pembicara. Evan tadi menarik tuh dia punya tesis ya. Dia mengatakan seharusnya enggak, dia bilang nggak disembah. Kira-kira mungkin koreksi saya ya Pak Evan ya. Tapi itu perlu. Dia bilang tapi itu perlu. Enggak, tapi itu perlu. Karena itu akan mendorong peradaban. Kata-kata peradaban tadi keluar dari mulut. Kalau kita lihat ya, Evan tuh menggali, dia lihat ada evolusi dong. Tambahan itu ya. Dia bilang enggak, yang dia bilang enggak itu yang sekarang atau yang dulu. Nah, kalau dari dulu ada penyembahan. Kalau Ki Jember dia di tengah-tengah tuh, ya bicara Tuhan itu nggak ada, yang ada tuh dewa. Ya. Dewa itu apakah yang maksud dewa itu seperti katanya enggak yang superior, makhluk superior, apa itu maksudnya? Mungkin itu yang dimaksud oleh enggak. Dan makhluk yang superior itu yang disebut dewa oleh Jimbar itu maksudnya kita maksudkan Tuhan. Jadi kalau kita lihat Evan itu udah kasih landasannya tuh. Dia kasih jalan dari peradaban sampai ke sini. Ki Jember mulai dari tengah. Ya. Kalau Ki Dengkling sama Firman sama Tovan udah di ujung ya sebagai co-creator. Nah, saya mau membahas dari awal gitu ya sampai ke ujung. Tolong koreksi kalau saya salah. Kenal ya, ini orang Indonesia udah 5 tahun berturut-turut menjadi profesor terbaik di Oxford, ngajar di Oxford. Tapi dia untuk mempersiapkan kuliahnya yang 1 hari kuliah, dia menyiapkannya itu 48 jam. Dia dicermin, dia menyiapkan untuk kuliah. Dan itu dia lakukan selama 5 tahun. Ya, dan dia capek, dia exhaust. Dan kita ngobrol, saya tanya, kamu hebat ya 5 tahun terbaik ajar. Terus dia mempersiapkannya berapa lama? 48 jam tuh. Kalau sehari bukan 24 jam, 25 jam ya 25 jam kurang ini. Terus yang kamu pelajari apa mempersiapkan? Dia bilang dia ambil literatur-literatur yang sudah ditulis. Anda nggak pemikiran original kamu? Nggak ada. Jadi kalau gitu kamu seperti aktris saja. Menghafal skrip, kamu nyampaikan. Iya ya, pikir. Jadi nggak ada yang genuine. Padahal dari Oxford tuh lahir Stephen Hawking, lahir macam-macam lah ya. Kenapa? Jadi sebenarnya sebagai 5 tahun profesor terbaik, sebenarnya kamu artis terbaik, harusnya dapat Oscar, bukan seorang akademisi. Terus gimana ya? Saya harus ngajar mengenai environment, tapi saya harus kaitkan dengan pengetahuan, science environment. Sebenarnya kenapa kamu harus belajar lama-lama? Kamu lihat aja di YouTube, setengah jam udah dapat semua tuh. Semua udah ada di YouTube. Tapi itu kan copy paste aja. Terus dia tanya ke saya, kalau menurut kamu gimana? Saya tuh nggak ada jawaban, di kepala saya tuh nggak ada jawaban. Makanya saya mau ulangi nih ceritanya. Tiba-tiba spontan, mungkin intuitif, saya bicara mengenai peradaban. Sains itu, tadi kan kita singgung juga pengetahuan kan. Sains itu munculnya kapan? Sekarang udah ada teknologinya. Sains itu munculnya kapan? Agama munculnya kapan? Penyembahan munculnya kapan? Ingat nggak kapan munculnya? Animisme kan? Waktu animisme, orang-orang itu masih bodoh. Dia nggak ada literatur di mana-mana. Tapi dia mengobservasi matahari terbit dari mana? Dari timur atau dari barat? Dari timur, tenggelam di barat. Pada bulan sekian, salju. Pada bulan sekian, musim panas. Ada hujan. Mereka nggak mereka nggak ada konsep Tuhan itu di kepala. Waktu ada petir, Pak, ini ada mungkin. Jadi dari hasil observasi mereka menyimpulkan ini ada yang mencipta. Dia yang bilang Tuhan.
apakah dewa, apakah ada yang mencipta. Kok bisa teratur begitu? Alam semesta. Mereka mengobservasi alam semesta. Dari hasil observasi alam semesta, mereka punya pengetahuan bahwa ada yang mencipta. Sampai di sini logis nggak pemikirannya? Logis. Nah, Bisa. akhirnya mereka menyembah. Petir, api disembah. Pohon disembah. Animisme. Nah, itu apa kita sebut? Penyembahan, berbakti pada suatu itu. Sebenarnya itu kan simbol bahwa mereka tuh merasa ada sesuatu yang lebih besar dari mereka. Mungkin itu konsep Tuhan mereka. Sifatnya mistik berarti waktu itu ya, Prof. Pada waktu itu, karena pengetahuan belum berkembang. Nah, makanya Evan bilang, ini perlu untuk peradaban. Karena itu diawali dari situ. Mungkin kalau dari sini juga perlu juga, masih perlu. Tapi konsepnya beda. Nah, itu konsep yang diintroduce tadi oleh Ovan sama oleh Kijenberg. Konsepnya udah di ujung. Gak perlu lagi dia disembah. Jadi perlu kesadarannya. Itu kan ada evolusi. Ada evolusi dari konsep mengenai penyembahan. Ada evolusi konsep mengenai Tuhan yang katanya nggak ada evolusinya. Nah, berarti kita sepakat dulu ya bahwa ada yang lebih besar dari kita yang menciptakan. Kita nggak tahu apa. Kalau lihat alam semesta, lihat bintang, lihat bulan, lihat keteraturan, kita yang di sini tuh merasa inferiornya gitu kira-kira. Itu istilahnya enggak kan? Dari pikiran dia, ini ada sesuatu yang lebih besar. Jadi ada konsep perbandingan. Karena kita tidak mampu membuat itu. Kita nggak mampu membuat itu. Mulai bertanya-tanya, kok bisa bintang muncul? Nah, ketika ada gempa bumi, panik mereka kan? Ini ada suatu kekuatan yang lebih besar. Supaya ini nggak terjadi gimana? Mulailah konsep, kita sembah deh. Kita kasih upacara-upacara, apa namanya, kayak di Bali tuh, sorry, dikasih apa tuh namanya? Sajen. Ya, Banten. Itu kan, kalau kita lihat secara objektif, saya bukan mau menghina, itu kan superstitious. Ayo. Kenapa? Karena alam semesta tidak melihat itu, nggak pandang bulu. Jadi konsep penyembahan itu sangat dekat dengan konsep takjub. Sekarang gini, kita udah modern ya, kita modern nih. Udah sekarang nih kita canggih. Sekarang waktu kita diskusi, tiba-tiba di Zoom ini ada muncul peserta dengan sinar putih. Hei anak-anakku, aku adalah Tuhanmu, aku cahaya. Atau gini, ada nggak kira-kira peradaban di alam semesta ini yang kira-kira 1 miliar tahun lebih ahead dari kita, lebih maju? Ada nggak? Kemungkinan itu ada nggak? Saya bilang ada. Kemungkinan itu ada nggak? Ada. Ada nggak kira-kira peradaban yang kira-kira 100 juta tahun di belakang kita? Kemungkinan itu kan ada. Ada. Ya. Nah, sekarang bayangkan ada satu peradaban yang dalam dimensi yang sama kita, 3 dimensi, tapi peradabannya udah 1 miliar tahun ke depan. Tiba-tiba dia lagi tidur di rumah, dia datang tuh dari atapmu, sinar. Hei anakku, aku adalah Tuhanmu. Kita kira dia Tuhanmu kan? Berarti konsepnya Angga nggak keliru. Karena ada sesuatu yang kalau dia 1 miliar, ada yang lebih superior dari kita. Itu bukan di pikiran lagi, itu dia mengalami. Dan banyak sekali orang-orang yang punya pengalaman empiris mengalami itu. Orang-orang yang ketemu UFO mengalami itu. Ada sesuatu yang lebih canggih dari kita. Itu yang dimensinya sama. Bagaimana sekarang kalau dimensinya berbeda? Wah, ini kita pakai sayap, bisa terbang, malaikat, Tuhan nih. Jadi, kita sepakati itu, ada nggak sesuatu yang lebih besar dari kita? Kalau itu ada, pertanyaannya jadi sahih. Gitu. Apakah kita perlu sembah dia kayak orang-orang animisme? Atau kita harus mencari tahu? Kita ini di sini kenapa? Bagian dari keseluruhan kan? Kita harus cari tahu. Itu kira-kira my two cents dulu Pak, untuk provoking diskusi. Thank you. Oke, jadi
Sebelum ke Bro Evan, saya mau merespon Profesor Richard dulu sedikit. Berarti kan dengan kata lain, evolusi kesadaran itu juga berbanding lurus dengan evolusi pemahaman, gitu. Kurang lebih gitu ya, Prof ya. Nah, terus tadi seandainya di Zoom meeting ini ada sinar putih tiba-tiba masuk ikut berpartisipasi dan dia klaim bahwa dirinya Tuhan. Kalau saya challenge dulu dia, nggak langsung saya yakin. Terus tadi mengenai respon manusia ketika menghadapi fenomena alam yang membuat dirinya menganggap ini terjadi karena sesuatu yang lebih besar, gitu. Entah itu entitas maupun realitas. Terus akhirnya membuat mereka mencari cara untuk meredam itu, misalnya dengan mengaturkan sesaji atau apapun itu. Mungkin jika kita belum menemukan korelasinya secara natural, secara alamiah, secara ilmiah, kita mungkin akan menganggap itu tahayul. Tapi bagaimana jika ternyata ketulusan tadi saat memberikan bakti dalam bentuk bebanten tadi, getarannya itu resonansinya mempengaruhi dari resonansi alam itu sendiri, sehingga di situ terjadi aksi reaksi yang sesuai permintaan yang tulus dari diri si pribadi-pribadi yang melakukan ritual tadi gitu. Seandainya itu memang diteliti dan benar kan berarti udah nggak tahayul lagi, Prof. Ya, seandainya. Tapi saya bisa buktikan itu tahayul, otomatis. Saya bisa buktikan tahayul gunung, karena itu apa? Itu gejala alam. Karena ada tektonik lempeng, ada magma yang meletus naik ke atas, nggak bisa dicegah. Ya, letusan itu. Ya, ada secara teknologi bisa dicegah, dengan dibor dan sebagainya macam. Tapi terjadinya gunung dan magma itu fenomena alam. Jadi yang kita sembah ini alam semesta yang kita sembah, atau ada sesuatu yang namanya Tuhan tadi. Gitu. Karena kalau kita memberi sajian ke gunung, itu kan kemana? Ini juga harus kita tahu. Apakah yang namanya dewa-dewa punya kuasa dengan alam semesta? Apakah ini hal yang sama atau berbeda? Sering kita berpikir bahwa hukum-hukum yang dari namanya deity, yang namanya dewa, sama hukum-hukum dari alam semesta, itu sama. Padahal nggak sama. Kenapa? Karena deity ini, ya, dia berevolusi. Dewa-dewa ini berevolusi. Disebut namanya deity absolut. Dia akan berevolusi sampai menjadi absolut. Yang namanya alam semesta, dia impersonal. Kalau deity itu personal. Ya, personal. Yang namanya alam semesta, impersonal. Dia nggak peduli sama deity-deity-nya. Deity ini nggak punya kuasa sama. Nah, kenapa itu ada? Supaya ada keseimbangan. Makanya yang namanya sering disebut namanya undefined, ya, undefined absolute. Dia nggak bisa diganggu-gugat. Dia prinsipnya ini keadilan, kekuatan, sama kedaulatan. Ini nih. Kalau yang ini, dia itu truth, ya, kebenaran, kebaikan, sama goodness, sama apa lagi itu. Truth, goodness, sama beauty. Ini tarik-tarikan. Tarik-tarikan. Nah, di antara dua ini terjadi sintesis namanya kasih cinta, pengampunan, mercy, sama pelayanan. Okay. Ya, jadi tadi menarik nih konsep dewa. Jadi dibicarakan dewa oleh Jember itu yang ini, yang gunung itu yang ini. Jangan kita campur adukan. Two different entities. Ya, karena dewa-dewa itu kan sebenarnya personifikasi dari sifat-sifat yang ada di alam itu sendiri. Nah, tadi yang menarik dari respon Prof itu justru ketika Prof bilang ini kan fenomena alam, bukan personality. Gitu. Sementara ini personality, kan gitu. Nah, gimana kalau kita melihat ini? Bagaimana jika kita juga mencoba untuk melihat ini bukan sebagai personality, tapi sebagai fenomena alam? Karena gumpalan ini yang kita sebut tubuh ini, yang bisa bernafas, berpikir dan bergerak ini juga adalah gumpalan yang terbentuk oleh fenomena alam yang mensenyawakan 5 unsur dasar tadi. Tanah, air, udara, api, akasa. Tapi sesuai yang you bilang mengenai keberadaan murni, itu ada semua di situ. Betul.
Ya, jadi yang ada kita harus pisahkan. Ada yang namanya divine yang bisa didefinisikan, ada yang namanya undefined, nggak bisa didefinisikan. Tapi dia satu, esa. Ya, ada yang divine, ada yang namanya personal, ada yang namanya impersonal. Ya. Jadi bagaimana bisa bercampur? Nggak bisa bercampur. Karena dia menyeimbangkan, kalau dari teori yang biasa sampaikan ya, ada semua di situ. Ya, ada yang namanya undivided, ada yang namanya divide, ada yang namanya divine, ada yang namanya undivided. Ada semua di situ tuh. Ya. Ada semua di situ. Nah, tadi tesisnya bagaimana kalau personal itu sama ini ada hubungannya, bisa mempengaruhi? Nggak bisa, bro. Karena kalau terjadi itu, nggak ada ini, maka ini dia jadi tirani. Ya, maksud saya bukan sebagai personality, tapi sebagai sama-sama fenomena alam. Karena bumi juga terbentuk oleh fenomena alam, gumpalan yang kita sebut tubuh manusia ini juga terjadi dari fenomena alam yang unsurnya sama. Nah, bagaimana jika ternyata orang yang animisme dulu menemukan cara menggunakan perangkat tadi ya, berupa sesaji dan segala macam, mengkoneksikan unsur yang sama. Karena ini terdiri dari ada unsur tanah. Ngerti maksudnya. Jadi ketika dia melihat gejala alam seperti itu, misalnya di tanah ya, ini disebabkan oleh yang personal sehingga dia menyembah itu. Bukan. Tapi menemukan cara. Jadi katakan gempa bumi ya, gempa bumi ada lempeng tektonik segala macam, berarti itu kan fenomena alam yang terjadi di dominan unsur tanah gitu. Sedangkan di gumpalan yang kita sebut tubuh ini ada unsur tanah juga. Nah, siapa tahu ini asumsi ya, hipotesa. Siapa tahu orang zaman dulu menggunakan perangkat tertentu, misalnya bunga tertentu karena mereka tahu vibrasinya, dia punya vibrasi tertentu dan piranti yang lain yang mereka pakai dalam sesaji. Ternyata piranti tadi jadi penghantar antara gelombang unsur tanah yang ada di dirinya untuk terkoneksi dengan gelombang unsur tanah yang ada di bumi gitu. Sehingga tapi tetap terhadap alam semesta, bukan terhadap dewa. Bukan, terhadap alam, antara fenomena alam dengan fenomena alam gitu. Ya, itu saya terima ya. Itu pertanyaan saya, ini kan sering kita kacaukan. Betul. Kita kasih sesajen, mintanya sama deity, sama dewa. Betul. Itu kan nggak nyambung tuh. Ya, makanya tadi premisnya kan bagaimana kalau kita lihat ini bukan sebagai personality dulu, kita letakkan dulu personality. Ya, dia tidak personal gitu. Kita lihat ini sebagai fenomena alam juga gitu. Ya, betul. Nah, gitu, maksud saya gitu. Ya. Nah, kalau begitu manusia itu apa kalau gitu? Kita ada dua unsur itu artinya kan. Personality dan fenomena alam. Ya, kita punya namanya impersonal di dalam diri kita, ada namanya personal gitu. Entity and reality. Ya, jadi penyembahan itu yang mana gitu? Yang keadaan alam semesta atau ke ini gitu. Karena yang ini dia sifatnya kayak machine, seperti machine dia. Ya. Kalau yang ini enggak. Dan ini berevolusi. Nah, kalau begitu konsepnya Tovan itu berarti dia bicara yang ini sebagai co-creator, ya. Berarti kita diciptakan dengan unsur-unsur dari alam, tapi yang menciptakannya si ini gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita, si ini menciptakan kita buat apa? Buat disembah? Menurut Tovan tidak, ya. Dia mau growing gitu, dan dia butuh kita. Jadi harusnya bersama-sama. Tesusnya Tovan kan gitu tadi, Tovan. Jadi kalau mengacu pada makna menyembah adalah dedikasi, sebenarnya dari lahir sampai detik ini, itu kita mendedikasikan diri kita terhadap fenomena itu sendiri. Karena apa? Karena alam semesta ini kan juga terbentuk dari 5 unsur dasar itu gitu. Tanah, air, api, udara, akasa. Sementara tubuh ini juga. Dan dalam perjalanan hidup sampai detik ini, unsur tanah yang ada di diri kita ini, secara wujud ini, membutuhkan asupan dari unsur tanah yang ada di luar diri. Begitu juga unsur udara. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan itu kan terjadi dedikasi itu, disadari atau tidak. Ya. Terjadi penyembahan di situ, gitu. Terjadi bakti di situ. Kata penyembahan itu ya, itu misleading sebenarnya. Karena dalam bahasa Inggrisnya itu disebut worship penyembahan. Kalau dalam worship, pengertian penyembahan itu adalah satukan pikiranku, baik dengan siapapun, satukan ucapanku, satukan hatiku, satukan perbuatanku. Mungkin itu ya yang paling dekat. Gitu, ya. Jadi tidak ada entity yang disembah. Betul. Trikaya Parisuda kalau di Bali disebutnya yang Prof bilang tadi. Ya.
Jadi konsepnya yang dimaksud oleh Pak Firman tadi sama Pak Dengkling, yang mengingat, kita ingat bahwa kita tuh itu. Kita ini in a way we God gitu. Kalau Kevin bilang we are co-creator. Berarti kan seolah-olah ada personality yang terpisah, Ya, bukan sebagai fenomena yang esa, kan gitu, Prof? seolah-olah, tapi kan sebenarnya enggak. Kita ini kan Iya, fisik, bro. Tapi dalam diri betul. kita kan ada fisik, ada yang namanya non-fisik. Ya, Ada yang non-fisik. Nah, sekarang kalau ada makhluk-makhluk yang 1 miliar peradabannya, karena bicara kembali ke tesis saya, Pak, 1 miliar, dia kan pasti teknologinya udah canggih. Sehingga ketika dia datang, you challenge sama dia, bahkan pikiran you dibaca, dan you yakinkan, dan dia bilang dia God, kita bisa percaya. kalau saya tantang dulu. Tantang aja habis-habisan. Dia Iya. bisa ceritakan, lu udah ngongkek sama berapa perempuan, dia bisa ceritakan, you punya size proper atau enggak, dia bisa ceritakan semua. Dia bahkan Dia nah, karena apa? Dia punya sistem informasi yang lebih canggih. Dia Ya, canggih. Nah, kita bisa bilang dia ini God. Nah, sekarang saya mau bicara soal God yang dimensi lain. Ya. Katakan ada masyarakat ikan, ya, yang hidup di laut, apa hidup di kolam lah, hidup di kolam. Lalu ada ikan satu jenius sekali, namanya Einstein. Einstein lagi ngajar nih, katakanlah ikan-ikan ini ada di Bundaran HI. Bundaran HI itu kan ada kolam kan, ya banyak ikan kan. Einstein di kolam ikan itu, si Einstein tapi dia ikan, dia lagi ngajar mengenai 4 dimensi. Dia nggak bicara 3 dimensi. Wah, teorinya gitu. Nah, sementara di Bundaran HI itu lagi ada demo, manusia lagi demo. Lalu dia lihat ada ikan-ikan banyak, dan dia lihat ada satu ikan dikelilingi ikan lain, oh, lagi ngajar ikannya. Lalu ini sepasang pacar lah gitu. Dia tahu-tahu tangannya masuk ke dalam, dia ambil tuh si Einstein. Kira-kira mau dia gimana dia? Terkejut kan? Wah, dari dimensi mana? Karena dia nggak mengenal 4 dimensi kita itu. ya. Tiba-tiba dia tanda tangan, tanda di mana Einstein-nya lenyap. Wah, heboh tuh satu kampus di kampus ikan itu. Einstein lenyap. Sementara si dua orang ini, sepasang ini, dia lihat, wah ikannya nggak bisa napas nih. Ya, cuma dia bisa lihat bangunan di Tamrin, Sudirman, gedung-gedung, namanya lampu, dia nggak bisa jelasin. Cuma, wah, aneh dia lihat. Ya, lampu, terus dia lihat orang yang megang dia kayak gua, ada kumisan putih, ceweknya cantik gitu ya. Dia udah nggak bisa napas. Tahu-tahu hujan, si pasangan ini diambil payung, ketakutan sama air, padahal si Einstein seneng banget, lalu dia cemplungin lagi ke si Einstein di dalam kolam. Kira-kira cahaya Einstein citra apa? Gua ketemu Tuhan tuh. Padahal kita peradaban yang lebih maju dari dia, berasal dari dimensi lain. Kira-kira gitu, bro. Ini hampir sama seperti analogi tadi, hampir sama seperti kisahnya Enoch itu ya. Enoch, oh ya Enoch. Manusia pertama itu, ya. Dibawa ke dimensi lain. Oke, sebelum Kira-kira kita ke Pak Evan itu nggak kira-kira bahwa itu perlu? Ya, Prof. Peradaban tadi kami bilang nggak perlu, tapi sekarang dia bilang. Tapi itu kalau zaman animisme dulu, dapat pasti nyembah juga. Ya, Prof. Itu perlunya apa tadi, bukan dicari benar salah, tapi perlu dan kurang perlu, kira gitu, Prof. memahami alur proses tadi ya, berarti ya, Evan ya. Menaikkan evolusi tadi, istilahnya sampai kepada co-creator lah, minimal Ya. co-creator. Mungkin ada yang lebih melampaui co-creator tadi kan. Nah, tadi yang menarik ya, Angga ya, maaf ya, Pak Daniel, boleh ya, ngelak sedikit. Silakan. Angga tadi mengatakan superior, jadi seolah-olah kita ini inferior. Mungkin saya ganti istilahnya. Mungkin jangan inferior, mungkin kita ini finite lah, manusia yang terbatas, gitu, karena kita mati. Lalu ada yang namanya super finite. Anggap yang 1 miliar peradaban itu super finite. Ya, super finite. Itu baru bisa kita tahu kalau kita mengalami sendiri kan. Ya, bahwa ada yang super minute yang udah di-challenge sama Daniel. Katakanlah ada yang super finite itu, dan setelah Daniel challenge dia, pasti yo akan nanya kan. Akan nanya yo. Dia bilang, gue super finite, lu enggak. Gimana caranya gue bisa jadi super finite? Karena kan nanya, terjadi dialog kan di situ. Kira-kira. Ya. Kok kamu bisa, saya enggak, ajarin kan gitu.
Dia bilang, kamu juga bisa. Hmm. Dulu gua kayak finite, gua jadi super finite. Tapi take 1 miliar tahun loh. Lalu kita tanya, gimana caranya? Ya berevolusi. Kita mati nggak? Ya you mati, tapi energi nggak mati, berevolusi. You akan dapat tubuh lain. Oh itu namanya inkarnasi ya, tapi nggak di planet ini, di planet lain. Kalau naik kelas gitu terus. Terus ujung-ujungnya apa? Kalau you udah super finite, ujung-ujungnya lu apa? Kita akan tanya sama dia. Mhm. Ujung-ujungnya gue bisa jadi administrator planet. Nah, barangkali gitu dia jawab gitu kan. Ya, ujung-ujungnya gue jadi Tuhan, gue bisa bikin planet sendiri. Jadi kita ini kalau begitu, kandidat-kandidat Tuhan yang bisa mencipta universe. Ya kalau pakai itu, ini khayalan aja ya, ini khayalan. Kan kemungkinan itu kan mungkin. Tapi make sense. Jadi di aku yang finite ini, yang evolusinya sampai di detik yang sekarang ini, dia hanya bisa membangun komunitas di cakupan 3D ini gitu. Nah, sedangkan tadi kalau dia udah lebih tinggi lagi dimensinya, ya kemungkinan memang dia akan bisa membangun komunitas dengan skala yang lebih luas, entah itu planet maupun galaksi gitu kan gitu. Iya, Betul. nggak nutup kemungkinan. Ya. Nah, sekarang kalau gitu kita bicara Tuhan in general ya. Tuhan itu ada di alam evolusi atau dia ada di alam eksistensial, sudah eksis. Ya. Tuhan in general, si pencipta itu. Both. Good, both. Apa lagi? Kalau both, kenapa dia ada both? Ya, karena Kalau dia both, dia ada di evolusi dulu atau ada di eksistensial dulu? karena si evolusi ini bagian dari eksistensial tadi kan. Ya, jadi mana duluan? Evolusi dulu atau eksistensial dulu? Hand in hand, simultaneously. Kalau gitu penciptaan alam semesta eksistensial sama alam semesta evolusi bareng-bareng. Manifestnya kan juga manifestnya tadi, mewujudnya tadi kan juga karena ada evolusi di ketidakterbatasan itu, di keheningan yang tak terbatas tadi. Betul. Tapi di dunia tak terbatas ada waktu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Evolusi ada waktu nggak? Oh, jadi ukurannya evolusi itu timeline gitu ya, Prof ya? Ya, karena kita kan di punya alam semesta, time and space. Mhm. Kalau eksis kan nggak mengenal time, alam semesta sendiri. Ya. Jadi namanya creator itu dia ada di alam semesta, eksis. Nggak bisa kita jelasin, pokoknya dia eksis saja. Mau namanya keberadaan murni, keberadaan, pokoknya dia eksis. Dia nggak ada di alam evolusi. Nah, kalau dia eksis di alam eksistensial, berarti setidaknya ada dua alam. Alam eksistensial sama alam evolusi. Nah, pertanyaannya, kenapa dia bikin alam evolusi? Kenapa dia nggak tinggal aja di alam eksistensial? Untuk menyatakan keberadaannya. Satu kemungkinan. Untuk apa dia? Dia sudah sempurna nggak di eksistensial itu? Kalau keberadaannya belum nyata, dia belum sempurna. Di eksistensial kan dia nyata. Bagi dirinya sendiri. Ya, dia nyata. Bagi dirinya dia. Lalu kenapa sekarang dia ciptakan, kalau namanya pencipta, si eksistensial ini yang namanya siapalah, pencipta itu, menciptakan alam semesta. Karena dia merasa dirinya belum sempurna. Itu dia. Kenapa? Karena dia cuma eksis, dia nggak punya pengalaman. Dan untuk punya pengalaman, dia bikinlah alam semesta evolusi. Dari alam semesta evolusi, dia pengen punya pengalaman, kan? Karena dia punya pengalaman, dia nggak tahu rasanya ngongkek itu enak, dia nggak tahu. Dia titipin tuh percikan ilahinya ke kita. Kan itu tadi bilang, dia lebih dekat dari uratan. Jadi setiap orang ada percikan I am-nya itu di dalam diri dia. Dia itu kayak anak innocent yang cuma eksis, nggak tahu pengalaman. Nah, si percikan ilahi itu yang disebut namanya pelaras pikiran. Dia melaraskan pikiran. Tapi bosnya tetap kita. Ya. Dan dia nunggu-nunggu dengan kita. Jadi kita bunuh orang, dia ngalamin tuh. Dia ngalamin. Dia, kenapa? Karena dia di sini namanya God di existential. Dia di sini pengen jadi God di existential and the experiential. Dia mau jadi, ayo. Nah, untuk itu dia butuh kita. Jadi tesisnya Topan benar. Kalau gitu kita co-creator dong, eksis. Nasibnya di tangan kita dong. Gitu kira-kira Topan kan nyinyir dia kalau main Tuhan. Ya, kira-kira Topan maksud itu gitu kan? Nah,
Iya, iya. Sekarang kalau itu begitu, anggap aja itu gitu ya, dia taruh, dia karena dieksis, lalu dia evolusi, apa dia perlu pribadi datang ke kita sini? Nggak perlu. Dia ciptakan dewa-dewa banyak banget tuh suruhan-suruhan dia. Ya, ada yang bikin ini, yang bikin administrator malam. Jadi dewa itu ada banyak banget yang kita sebut Tuhan juga, ya. Yang kita, padahal itu dewa sebenarnya. Jadi, itu di alam evolusi semua, ya. Dan dewa-dewa. Kita ini nyembah dewa-dewa yang di alam evolusi atau yang di alam eksistensial. Itu misalnya gitu, ya. Karena kalau yang di alam eksistensial, dia mau memakai kita bersama-sama untuk menjadi God di experiential. Dia menjadi experiential. Kalau begitu, kesadaran jadi sahih, ya. Jadi sebenarnya evolusi kesadarannya semua percikan-percikan ilahi ini kalau secara kolektif dia akan menjadi supreme being, kan? Ya. Jadi nanti ada namanya God the supreme, God the existential, and God the supreme, yang which is actually they are sama gitu. Ya, both. Ya. Nah, dia sudah menyerap semua pengalaman, dia tahu apa artinya itu semua. Kalau yang existential dia masih ignorant. Jadi sebenarnya kita lagi bersama-sama menjadi God the supreme being. Iya. Kalau begitu apakah kita perlu worship? Kalau menurut gua enggak. Kita perlu bicara tadi yang dibilang Maki Dengkling, ya, bicara sama percikan ilahi yang di dalam diri kita. Nah, tekniknya gimana? Lah butuh dedikasi tuh untuk melakukan itu, Bro. Nggak perlu, Bro. Perlu pengetahuan. Tadi lu ngomong kan? Yang Ya perlu kan. pengetahuan. Untuk mendapatkan itu kan kita harus mendedikasikan waktu, tenaga, konsistensi, dan segala macam. Nah, sebenarnya enggak, Bro. Karena yang harus kita tahu adalah pengetahuannya dulu. Terus protokolnya gimana? Nah, kalau begitu, bagaimana kita diciptakan? Kalau dia punya dewa-dewa, banyak. Ada dewa yang namanya dewa pembawa kehidupan. Kita dulu ya, dongeng. Dewa pembawa kehidupan. Planet itu banyak. Planet itu ada jutaan, miliaran. Tapi setiap planet desimal, planet yang ke-10, ke-20, ke-30, ke-40, itu planet percobaan. Dan kita ini termasuk planet desimal. Jadi kita ini planet percobaan. Jadi saintis-saintisnya yang dewa-dewa saintis, ada sekelompok dewa namanya saintis, itu yang namanya pembawa kehidupan. Dia itu datang tuh ke bumi. Jadi 4,5 miliar yang lalu, dia taruh bakteri. Ditaruh di bakteri di mana? Itu kan bakteri dulu yang ada. Ya, bakteri. Meningkat tuh. Lalu mereka bikin ini. Itu saintis. Dan ketika mereka menjadi manusia, mereka gagal 25.000 kali. Ada perbandingannya ya. Laut kita tuh, planet kita 80% sama darah cairan di tubuh kita 80%. Kalau kita lihat, cairan di tubuh kita itu terdiri dari NaCl, sama laut. Ya, sama dengan laut. Jadi ada NaCl. Makanya kalau kita kena COVID, kena penyakit apapun, cairan dalam tubuh kita yang kita bersihin, jangan minum obat, bro. Cairan minumnya ya kita pakai klorin dioksida ya supaya bersih. By the way, saya ini baru-baru ini kena demam berdarah karena saya pindah rumah anak saya. Wah, ukuran sesuatu gini, saya minum aja tuh cuma 10 ml, udah selesai dalam 2 hari. Jadi kalau ada yang demam berdarah, karena saya baca itu tuh, ya saya baca itu, oh dari saya. Nah, mereka mulai dari bakteri, setelah itu mereka mulai apa? Dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kita saintis, tumbuh-tumbuhan itu punya kesadaran. Mereka kasih chips tuh, di tumbuh-tumbuhan. Chipsnya namanya insting. Nah, jadi kalau ada gini, reaksinya gimana? Nah, mereka catat tuh. Nah, dikasih, sampai hewan itu dikasih 5. Nah, itu semua ajudannya si tadi, percikan ilahi tadi. Jadi untuk kepercikan ilahi, kita nggak bisa, bro. Kita harus ke ajudannya dulu. Ajudan yang pertama itu intuisi. Jadi kita nggak perlu melatih intuisi, karena sudah ada dalam organ tubuh kita. Kita harus tahu organ yang mana. Karena kalau kita meditasi aja, kita dapat intuisinya. Kayak Ki Jember, dia very intuitif, karena ada di organnya. Tapi dia nggak tahu yang mana. Ya, itu namanya ajudan. Pertama, intuisi. Kedua adalah
pemahaman, understanding, overstanding. Itu ternyata ada di organ kita. Jadi kalau sekarang ya istri saya lagi ngamuk, saya nggak paham, saya rangsang aja tuh organ yang understanding, hormonnya ngatur, homeostasisnya di situ, bro. Udah nggak pakai pikiran. Nah itu yang Ki Jember maksudnya ya, atau tolol suci itu yang dimaksud tadi, itu. Ya kita tolol suci karena kita tahu organ yang harus kita aktifkan yang mana. Hormonnya mengikuti. Jadi bukan kita pasrah homeostasis itu yang menyeimbangkan tubuh berjalan dengan sendiri. Enggak. Kita rangsang tuh, pak, kerja tuh. Ya, nggak pakai pikiran. Itu yang kedua ya. Tapi you punya intuisi sama you punya pemahaman nggak cukup, bro. Ada namanya ajudannya, ajudan pikiran itu yang namanya keberanian. Lu udah paham, lu berani nggak? Oleh karena itu, kalau kita lihat level kesadaran manusia di dunia, 80% itu di bawah keberanian kesadaran. Jadi banyak manusia punya pemahaman, banyak punya, tapi dia nggak punya keberanian. Dia cuma 200. Cuma 15% yang di atas 200. Kalau Dharma udah, kalau Daniel udah pasti lebih dari keberanian dia. Ya. Gitu. Nekat. Ya, udah pasti di atas 200. Dan kalau kita mau, kita ukur aja masing-masing diri kita, level kesadaran kita berapa. Ada tekniknya. Jadi nggak perlu meditasi. Dia mau meditasi, level kesadarannya 75 susah, bro. Kita ukur dulu. Misalnya gini, Evan kita ukur sebelum kita workshop, level kesadarannya berapa, Daniel berapa. Dapat kan masing-masing, ada yang 100, 300, rata-rata grup kita berapa. Sudah itu kita diskusi di Zoom. Udah 2 jam kita diskusi, kita ukur lagi. Bisa kita ukur, ya. Kerak-kerak kita ukur, naik 250. Berarti materi yang kita bicarakan di sini menaikkan level kesadaran kita. Dan naiknya itu bisa diukur sama alat. Harus diukur sama alat. Saya sama Tovan sama Pak Kun sering lah main-main gitu. Ya. Ada orang yang kita kira paling jelebok, paling dongok, ternyata level kesadarannya paling tinggi di antara kita semua. Betul nggak, Tovan? Proses mengamati yang Prof lakukan itulah yang disebut meditatif sebenarnya. Ya, pengertian saya meditatif itu meditasi yang gini, bukan itu maksud saya ya. Tapi really observasi seperti saintis itu maksud saya. Iya. Ya. Untuk observe tadi kan ada yang dia observe, kalau dia observe ke dalam, dia Oke, kalau mau pakai istilah meditatif boleh, tapi nanti takut keliru saya ya sama ajaran. Iya. Nah, jadi courage ini penting banget. Sekarang tanya sama diri saudara-saudara. Ada berapa banyak dalam kehidupan saudara-saudara yang nggak punya courage, yang nggak berani mutusin? Kalau enggak, kita di bawah 200 terus. Evolusi jadi supreme being akan lama banget. Makanya gue suka sama pemberontak. Daniel juga suka sama pemberontak. Ya, karena secara instinktif kita pengen menuju ke sana. Yang nomor 4, bro, baru namanya ajudan knowledge. Jadi knowledge bukan yang utama, nomor 4. Bro. Intuisi itu nomor 1. Nah, problemnya kita terlalu menekankan knowledge sehingga yang nomor 1 ini terabaikan, intuisi kita jadi mati. Betul nggak? Susah sekali, Bayo. Nah, tapi kalau kita tahu organ intuisi itu ada di mana, kita aktifkan 3 menit, intuisi kita jalan. Ya, understand. Keberanian, kita takut, kita aktifkan sebentar jadi berani. Ya. Nomor 4 itu, nah yang nomor 5 itu adalah counseling, diskusi kayak gini, sharing. Nah, binatang punya 5-5-nya ini. Kalau you lihat di golongan komunitas monyet, singa, pasti mereka ada namanya counseling. Ya, berkumpul bersama-sama, ngobrol, itu counseling tuh. Bercanda kayak kita tuh di Beyond Spiritual, itu counseling nomor 5 tuh. Ngomong segala macam, ya. Ada yang pakai intuitif kayak Ki Jember, ada yang pakai understanding seperti Daniel sama saya, ada yang pakai courage, asal nyeletuk aja gitu ya. Tapi pakai courage, ada yang 4 pakai knowledge, analisa, Daniel juga di situ. Tapi nomor 5 itu kita lakukan itu semua. Tapi kita nggak lebih dari binatang kalau gitu. Tapi penting, itu aktif. Yang binatang nggak punya yang 2 ini. Pelaras pikiran supaya kita bisa komunikasi sama pelaras pikiran. Yang namanya itu
Yang namanya itu penyembahan. Berkomunikasi dengan God spot tadi itu ya, Prof. Ya, itu namanya penyembahan. Tapi bukan menyembah. Ya. Menyembah kayak begitu, memuja, gitu, bukan gitu. Jadi bagaimana menyatukan vibration dari alam semesta, menyatukan pikiran-pikiran ilahi dewa-dewa itu dengan kita. Menyatukan pikirannya, ucapan kita, hati kita, perbuatan kita. Karena antara otak dan hati kita ini, nanti saya kirimin ya videonya, di hati kita ini ada sel-sel persis seperti otak. Karena listriknya itu dari hati, harus koheren. Ya, jadi kalau ini nggak koheren, nggak bisa. Ya harus koheren. Ada alatnya untuk mengukur. Satu waktu kalau kita ketemu di darat, nanti saya ukur semua koherensi. Nah, kita bisa ukur koherensi kita, waktu udah kita ukur, langsung kita tahu kontribusi kita terhadap kesadaran planet kita ini udah berapa persen. Seru nggak tuh? Ya? Seru. Menarik. Nah, Ya. nomor 6 itu worship. Ya, jadi kita itu pikiran kita. Jadi, nah, si pikiran ilahi ini, dia nggak pernah intervensi. Tapi dia cuma pilot. Jadi kalau kita suruh, oh lu suruh ini, dia lakukan tuh. Kayak robot tuh. Kenapa? Dia pengen pengalaman. Kalau gue bilang, gue pengen ngerampok bank, caranya gimana? Kita bilang, dia kasih tahu tuh, supaya nggak tahu polisi. Dia kasih tahu tuh. Dia nggak mengenal dosa, dia nggak mengenal nggak dosa. Dia punya experience aja. Right? Dan dia sedih sekali kalau kita nggak negur dia. Dia pengen sekali ditegur tuh. Tapi kita nggak bisa kalau kita aktifkan. Yang nomor 7, yang kita perlu apa? Wisdom. Jadi wisdom itu tinggi banget. Nah, setelah kita mencapai ini, baru kita bisa bicara sama si pikiran ilahi. Nah, yang menarik bro, si percikan ilahi itu, ternyata dia biangnya keberadaan murni. Dia keberadaan murni itu. Bisa kita isi apa aja. Dia keberadaan, potensi yang bisa jadi potensial. Yeah. Jadi sebenarnya berada